pejabat publik, pejabat negara, hati-hati kalau terima duit. Bisa aja bentuk gratifikasi, bisa aja bentuk sogokan, tapi kan dia artis. Kita tahu dia artis dan dia tidak pernah menjabat jadi politisi, jadi menjadi abdi negara pun tidak pernah. Dia artis dan dia selama ini dia menerima duit itu pasti endorse ya. Istilahnya tidak pun misalnya dikontrak, tapi dia tahu nih gue dikasih duit pasti nih endorse gue. Kalau misalnya lu bayar sampai 4M, ya itu memang harganya. Kalau lu nggak mau kan lu bisa tawar. Tadinya kan lu tawar 5M, lu tawar jadi 4M. Dari 4M lu tawar 2 kali pembayaran. Nah kan itu ditawar gitu loh. Jadi akunya bingung itu laporannya ada pasal pemerasan, ada pengancaman, ada TPPU, kalau nggak salah tuh gitu tuh, yang berat-beratnya di situ tuh, sehingga ancaman lebih dari 9 tahun, sehingga bisa mendapat penambahan penahanan sampai 120 hari untuk kalian menyiapkan bukti-buktinya. Sekarang udah siap belum? Pengacara si abu-abu pansos itu Bunda. Jadi di sini banyak orang yang ini kan sudah berapa bulan ini masalahnya. Banyak orang situ yang nemplok. Ada yang pengen jadi Ertong, ada yang pengen jadi ini, banyak, terlalu panjang. Coba kalau lu lapor, kalau lu memang merasa lu diperas, lu lapor, lu sediain buktinya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ujung-ujung mengadi-ngadi. Kalian bayangin ya, kerugian dari Niki di dalam itu. Dia berapa kali show? Satu kali show dia 150 juta. Sudah berapa hari? Belum endorse-nya, belum kerjaan lainnya yang membutuhkan kehadiran dia. Yang membutuhkan kehadiran dia baru jelas dibayar. Kalau tidak hadir, tidak bayar. Berapa hari dia tidak menerima itu semua. Dan kontrak-kontraknya pun dia masuk ke dalam, kontrak-kontraknya pun terpending-pending semua. Itu kan semua sebenarnya rugi Niki. Lu juga rugi kan? Kalau nanti nggak terbukti, itu gue bilang kalau nggak terbukti lu, aduh, habis. Bun pengen gak beli Moissanite si SSI, Moissanite 200.000, habis dipakai gatel-gatel, gak diikat sama emas, diikat sama apa itu, besi kali. Pak sabar, pasti ada karmanya atau Bun. Iya, lama-lama lihat ini berbulan-bulan jalannya. Kita aja di luar dari Niki, di luar dari saudaranya, di luar dari keluarganya, kita aja ngelihatnya udah gerah, udah capek. Gimana Niki yang di dalam itu, gimana gak gerah, gak capek, gak ada kepastian hukum. Harusnya lu lapor, lu yang wajib membuktikan laporan lu itu. Gitu loh. Emang selama ini gak ngerti kalau lapor itu harus membuktikan semua lu harus buktikan. Jangan enak-enakan kalian itu ngelaporin dengan pasal berlapis-lapis. Sampai sekarang kalian kebingungan membuktikannya. Iya, kesal liatnya gitu loh.
Tante Tessa cantik amat, makasih sayang. Iya, musuh-musuh Kak Niki pengen Kak Niki hancur tapi nggak bisa. Iya, pengen lihat hancur, pengen lihat Niki terseok-seok, pengen lihat Niki ya sehancur-hancurnya lah tujuannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jadi gimana mau jelas sidangnya, sedangkan Diana, sedangkan ini aja belum, P21 aja belum, gitu loh. Susah untuk P21 kan tuh sulit ya ternyata ya. Jadi makanya ini pembelajaran buat kalian semua ya. Kalau ada rasa dendam sama orang, rasa sakit hati sama orang, udah jangan sok-sokan lapor-lapor. Jangan sok lapor-lapor, sulit. Ya, nggak usah sok lapor-lapor kalau susah mencari bukti-buktinya. Kalau tidak bisa P21 sudah berjalan sudah berjalan 70 harian. 70 harian hampir 90 hari. Bagusan nggak usah melapor-lapor, nggak usah sok menunjukkan kehebatan. Yang namanya lapor bukan berarti kamu hebat ya, ingat ya. Kalau kamu lapor bukan kamu berarti hebat. Semua bisa lapor, itu hak kita sebagai warga negara, karena negara kita negara hukum. Kita melapor, kita yang harus membuktikan ya. Nggak gampang lapor-lapor itu, harus ada pembuktian. Malah salah lapor malah jadi malah jadi lapor balik. Jadi jangan sok-sokan ya, sok hebat, dikit-dikit lapor ya. Harus lu buktikan. Pembuktiannya nanti kalau sudah di pengadilan itu pembuktiannya harus rinci, harus jelas, harus rinci. Oke lah, lu bisa lapor misalnya ke Polela 2 alat bukti, lu punya 2 alat bukti, lu lapor bisa karena lu punya 2 alat bukti. Tapi kalau sudah nanti masuk ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, JPU menyerahkan ke pengadilan, pengadilan akan melihat bukti-bukti laporan lo, bukti yang lo punya itu secara teliti, secara jeli. Karena nasib daripada yang lo laporin itu ada tergantung daripada pembuktian lo nanti di pengadilan. Itu yang teliti banget. Ya, jika pembuktian lo nggak bisa dibuktikan dan berbalik, lu siap-siap untuk balik arah. Ini buat siapapun, ini global ya, buat siapapun global ya. Jadi jangan mentang-mentang kita bisa lapor semua lu laporin meskipun orang nggak punya bukti, nanti jadi beban lu dilapor balik tuh. Jadi ini kita saling mengingatkan ya. Kalian mau diingatkan syukur, nggak mau di buzzer nggak mau diingatin nggak usah ya. Hai Doni, assalamualaikum, waalaikumsalam sayang. Kasihan Aminiki tahu gue mah nggak respect sama musuh-musuh, lebay. Iya, lebay ya. Aku ya kemarin di luar kota ya, aku nanya tuh sama orang-orang situ, rata-rata itu gila loh dukungnya tuh Niki. Dia bilang, kita tahu dia artis, kita tahu dia ngebacot, kita tahu dia ngomong, dan kita menikmati, itu jadi hiburan buat kita. Kalau dia mau salah enggak, itu pribadinya dia. Tapi kalau ditanya dukung, kita ngedukung Niki, kita ngedoain Niki tuh. Pinter loh orang daerah. Tadi gue tanya, pinter loh.
Itu hiburan buat kita, udah tambah hiburan, tambah lagi pengetahuan, dikasih lagi dia ini loh, ini nggak bisa, ini skincare-nya ini loh, ini kan harusnya itu berbenah diri, bukan melapor ya. Berbenah diri kalau merasa produk lu itu bermasalah, lu menjualnya, satu lu juga dapat hukuman juga di akhirat kalau lu tahu itu bermasalah, lu jual dan lu mencari keuntungan di situ. Lu masalah dunia, masalah di akhirat. Ya, jangan lu ini semua lu tabrak semua. Ada hukum dunia, ada hukum akhirat loh. Sekarang aja bingung kan? Bingung untuk mencari bagaimana caranya bisa P21. Bagaimana caranya bisa P21? Oke, bisa ke depannya P21, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi bingung kan mencarinya. Gitu loh. Terlepas Niki kontroversi, tapi sebagai anak hukum dan gue juga notaris, ini adalah masalah perdata. Iya, kalau yang aku lihat ya, selama si babu yang paling jahat mulutnya. Iya, waktu inget nggak? Kalian coba lihat lagi. Pertama kali Niki yang tanggal 4 itu, yang Niki datang terus Niki nggak keluar lagi. Kata-katanya ampun. Ini kau. Sekarang mana dia? Sari, mana dia? Salsa, kapan Niki keluar penjara? Ini kita lagi ngomongin sayang. Sampai gue dalam mes capek. Saya nggak lihat sampai detik ini aja Padel belum sidang. Padahal Padel duluan lo yang masuk. Padel kan ada di kalian lihat kan, dia pengennya berdamai kan, berdamai sama NM. Dan lagi logikanya sayang, NM itu di dalam. NM di dalam, ya ingat ya, ini gue jadi semangat nih untuk logikanya ya. NM itu di dalam. Oke, bukti-bukti belum P21 juga kamu bilang kan. Bukti-buktinya itu sayang, bukti-buktinya kan harusnya orang bebas yang cari bukti, kumpul serahkan ke Polela, bukti serahkan ke Polela. Lah Nikinya aja di dalam. Gimana nggak lama P21-nya orangnya di dalam yang lapor. Lah kalau masalah Niki orangnya di luar. Kenapa nggak P21 tuh orangnya di luar, bebas, merdeka, jaya? Kenapa tidak P21? Ulang lagi ya, masalah Fadel tidak P21 sampai sekarang. Logikanya kita, bagaimana dia mau P21 kan? Mau nyiapkan bukti-bukti, mau komplitin bukti-bukti. Pelapornya Niki itu ada di dalam. Paham ya? Dan pelapornya Niki itu ada di luar, bebas, merdeka, jaya, raya. Kenapa belum P21 juga? Gitu ya, Kim Jong Un ya. Kim Jong Un ya. Kim Jong Un memang sering ini masuk. Gak apa-apa dia berngomong. Ada sisi baiknya Nikme di dalam menangkis serangan. Nande Karo beri apa sayang? Makassar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, Kim Jong Un. Fadel ditahan sebelum Niki masuk. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan ya.
Padahal ditahan bulan berapa? Niki kan kemarin tanggal 14. Kalau 2 bulan 60 hari dong. Masa sih? Gak mungkin lah Kim Jong Un. Coba lihat di ini deh. Coba aku lihat di itu ya. Tanggal berapa? Bulan berapa ya? Pada mulai ditahan. Kamu cari juga coba Kim Jong Un. Tanggal 14 bulan 2 ya. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam sayang. Mariza, treatment di bening sayang. Treatment di bening. Bagaimana Mbak Niki? Aku kangen. Iya ini sayang, kita lagi ngomongin Niki sayang. Nanda Karo, DRJ kan suka main magic Bunda. Magicin dirinya sendiri aja say, biar nggak kelihatan kayak Olive. Aku doa kan keluarga DRJ ada yang bikin seperti mereka bikin ke Niki. Ngeri kita ini. Siapa kamu? Iya ya kan. Coba aja magicin dirinya dirubah biar nggak kayak Olive ya kan. Mulu kalau aku ngurus sendiri aja puyeng. Lah lu ngurus sendiri aja puyeng, gua nggak puyeng. Kenapa lu puyeng? Ngurus apa lu? Ngurus Makarena lu, untuk Makarena. Udah panggilan kedua. Bun ngerasa falling in love-nya gimana Bun? Oh iya, karena aku dikenalkan seminggu kami lamaran. Karena suamiku ini ternyata walaupun aku dita'arufin tapi anakku suka. Karena suara suamiku mirip sama suara almarhum papinya anakku. Sedih. Itu sayang. Udah jangan kita nggak boleh sedih ya. Kita nggak boleh sedih. Nenek Uyut Pica-Pica udah jadi ertong 36 tahun Bun. Nggak ada yang bisa saingin katanya. Hore. Gue ketawa sayang. Ntar kalau gue ketawa gue ngebahasnya di ego aja deh. Sini susah. Ngomong dikit. Sensitif di ego nanti kita bahas secara tuntas. Aku di sini sensitif banget. Mami Tessa ini TikTok fashion populer. Mami Tessa ini ibarat kapten netizen. Kalau ada kasus viral, pendapatnya bisa bentuk opini publik. Iya, karena aku apa ya? Mungkin kita saling inilah sayang, saling baca. Jadi ini aku taunya di situ sayang. Kamu juga kalau rajin baca TikTok fashion juga. Rajin baca, rajin dengerin gitu sayang. Iyain aja lah Bu, bersenang dia. Iya, kangen Bunda main sinetron Dewi. Bikin tumpeng. Aku keluar bahasa Medanku tumpeng. Mbak Tessa makin cantik, makasih sayang. Sari, udah panggilan kedua. Keranyon Kilik, emang ke toiletnya di mana? Di belakang, jauh banget. Mam.
tahan bun. Iya Gude, aduh bener-bener deh gue kayak patung tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Gila, gue gerak dikit nanti langsung, gue gini dikit langsung, ampun deh. Butuh loh sosok seperti Mami Tessa supaya ada justifikasi berimbang dalam kasus sorotan masyarakat. Alhamdulillah. TikTok fashion. Ini siapa ini TikTok fashion ini Gude? Dia ini bersembunyi di balik itunya, di balik namanya. Terupdate Mariska Syahrul, no mention. Bunda sudah nengok Arkana dan Aska belum bun? Tersalam sama Amriki. Nih, Arkana sama Aska saya tidak pernah mengenal. Karena waktu Arkana lahir, saya lagi puncak-puncaknya musuhan sama Nikmer. Waktu itu di gengnya kami ada kakaknya Dipo. Arkana lahir, saya lagi puncak-puncaknya berantem sama Nikmer. Aska lahir, Aska umur berapa ya? Umur 2 tahun. Saya satu geng sama istri dari papahnya Aska. Lagi puncak-puncaknya juga. Nggak mungkin Aska sama Arkana saya pernah ketemu, karena di saat mereka itu lahir atau Arkana umur 2 tahun, kami lagi di puncak-puncaknya berantem sayang. Kalaupun saya lihat udah pasti tidak mau, apalagi anak. Dia tidak akan mau deket, tidak akan mau welcome sama orang yang dia tidak kenal. Kalau saya paling sayang sama anak-anak jujur. Tapi saya kasihan nanti mereka stres. Biar kalian tahu aja ya. Ini aku kasih tahu aja. Loli sebenarnya kami sudah teleponan sama Loli. Aku baru ngomong di sini loh ya. Sudah video call sama Loli, dan Loli menyatakan apa? Aku nanti nangis lagi. Tapi ternyata kami miskomunikasi, terus aku katakan gini dan Loli memahami, dan akhirnya aku sama Loli sudah baikan via video call sayang. Tuh. Ini aku baru ngomongin ini nih. Padahal kejadiannya sudah berapa minggu ya? Sudah 3 minggu. Jadi anak-anak gak mungkin dekat sama aku. Seorang Loli